Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Sore hari ini kita boleh berjumpa kembali lewat persekutuan doa online pada sore hari ini. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama dengan seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini tema firman Tuhan adalah jangan lupakan Tuhan dalam setiap rencana-rencana kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap manusia mempunyai keinginan, mempunyai rencana-rencana yang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bahwa kalau kita mempunyai rencana, keinginan ya di masa-masa yang akan datang, tentunya kita harus mendoakan, selalu bawa di dalam doa sehingga yang menjadi rencana-rencana kita itu boleh selaras dan sejalan dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan yang senantiasa membimbing dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana firman Tuhan pada kesempatan ini mengingatkan kita kembali bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menyadari ya apa yang firman Tuhan katakan tadi, bahwa jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Ya, tentunya hal itu, rencana itu hal yang baik ya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua ya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam ayat yang ke-14 katakan, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk tidak melupakan Tuhan dalam setiap rencana-rencana dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Ya, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang harus diingat oleh setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok dalam kehidupan kita. Boleh aja kita boleh merencanakan segala sesuatu ya, tetapi ingat bahwa Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan tadi katakan di dalam ayat yang ke-14, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu, tetapi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kalau kita memohon pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, percayalah Tuhan akan memimpin menyertai. Sebagaimana firman Tuhan katakan kalau kita melihat di dalam Amsal pasal 3. Ya. Amsal pasal 3 firman Tuhan katakan, ayat yang ke-5 dan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6 katakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
Nah, seharusnya ini yang ada dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan. Akuilah dia dalam segala lakumu. Ya, dengan kata lain bahwa kita menyadari bahwa dia yang berdaulat, dia yang berkuasa, dia yang memimpin dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kalau itu ada dalam kehidupan kita, maka apa firman Tuhan tadi, ia akan meluruskan jalanmu. Oleh karena itu dalam setiap rencana-rencana kita, dan khususnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sekarang dari pihak pemerintah, ya, di mana saat ini sudah memberlakukan new normal, ya, tentunya hal-hal yang ada gereja-gereja yang begitu semangat gitu untuk memulai ibadah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kelihatannya itu baik, ya. Tetapi pernah nggak kita, Tuhan, apa yang harus kami lakukan dengan keadaan seperti ini sekarang? Lalu apakah kita memperhatikan hal yang harus kita penuhi memasuki keadaan kebiasaan yang baru, ya, serba harus ini itu dan lain sebagainya. Oleh karena itu marilah kita memohon pimpinan Tuhan, sehingga dalam segala sesuatu, ya, tidak hanya karena keinginan, tetapi biar Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita masing-masing. Itu yang pertama yang mengingatkan kepada kita bahwa ingat, kenapa kita selalu ingat bahwa Tuhan dalam segala rencana-rencana kita, karena Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Ya, Dia yang berdaulat atas kehidupan kita. Firman Tuhan di bagian yang lain katakan bahwa tanpa aku, tanpa Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mau menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Memohon pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Ya. Tetapi Tuhan tahu masa depan kita. Tuhan tahu keberadaan kita. Bahkan firman Tuhan katakan rambut sehelai pun tahu jika hal itu lepas dari kepala kita. Oleh karena itu, ingatlah selalu akan Tuhan dalam setiap rencana atau keinginan-keinginan dalam kehidupan kita masing-masing. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengingatkan kita kembali apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-14 dikatakan tadi, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Dalam hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan dalam kehidupan kita yang mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Oleh karena itu, libatkanlah Tuhan dalam setiap rencana-rencanamu. Ya, dalam setiap keinginan-keinginan kita, atau mungkin program-program yang kita lakukan. Ingat bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, oleh karena itu, ya, apa yang menjadi rencana Tuhan? Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Agar kita senantiasa memuliakan Dia dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk dalam rencana-rencana kita. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, bawa selalu di dalam doa apa yang menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan. Ya, serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Ya, Tuhan mau, ya, kita menjadi Allah di tangan Tuhan. Tuhan mau, ya, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkanlah Tuhan senantiasa memakai kehidupan kita menjadi Allah di tangan Tuhan untuk memuliakan, untuk mengagungkan namanya. Ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam hal ini, bahwa bagaimana kita senantiasa dalam setiap rencana kita
mungkin dalam setiap pencapaian kita. Ya, ini harus diingat bahwa kita hanya senantiasa bermegah di dalam Tuhan. Kalau kita boleh mencapai sesuatu, itu karena Tuhan. Ya. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ya. Mungkin kita boleh meraih sesuatu. Ada keberhasilan yang kita dapatkan. Tetapi di sini mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita menjadi sombong. Ya. Jangan sampai kita menjadi tinggi hati. Ya, firman Tuhan tadi katakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ya, kalau kita bermegahlah di dalam Tuhan. Ya, karena kita menyadari setiap keberhasilan yang kita capai itu adalah rencana daripada Tuhan. Itu karena Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua sidang jemaat yang ada di GBI Suryani, ya, dalam setiap rencana kita, dalam setiap keinginan kita, bawalah di dalam Tuhan. Ya, karena apa? Dialah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Jangan kita dengan cara kita sendiri, dengan semaunya kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Izinkanlah Tuhan yang senantiasa berdaulat dalam kehidupan kita. Izinkanlah Tuhan senantiasa berkuasa memimpin dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita, ya, dalam setiap keinginan kita, bawalah di dalam doa. Ya. Sebentar lagi di mana kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita yang dibagikan melalui WA. Bawalah apa yang menjadi rencana, termasuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk memulai ibadah yang baru. Ya, saya nggak tahu apakah nanti bulan Agustus barangkali. Ya, tetapi mulai saat ini bawa di dalam doa supaya Tuhan tuntun, ya, dan boleh berjalan dengan baik. Ya, saya percaya Bapak Ibu, ya, senantiasa melibatkan Tuhan dalam segala rencana-rencana, mengingat kepada Tuhan dalam segala rencana-rencanamu. Maka kalau hal itu kita lakukan, percayalah bahwa kita akan boleh merasakan berkat, pertolongan dan tuntunan yang daripada Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, kami diingatkan oleh firman-Mu pada malam hari ini atau sore hari ini untuk senantiasa kami melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kami, Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya Engkau yang berkuasa dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, biar dalam setiap pencapaian atau keberhasilan kami senantiasa bermegah di dalam Tuhan. Jauhkan kesombongan, kecongkakan dalam kehidupan kami. Biar kami senantiasa, oh Tuhan, rendah hati dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau yang meluruskan jalan kami Bapa, menuntun jalan kami, sehingga kami tidak salah jalan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sidang jemaat-Mu dalam usaha, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka. Tuhan yang berkati, berikan kebahagiaan dalam pergumulan berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang memberikan pertolongan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.